Sistem reproduksi pada tumbuhan. Macam-macam sistem reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah reproduksi generatif. Apa sih itu reproduksi generatif? Reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan secara seksual atau kawin. Reproduksi generatif diawali dengan peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Gamet merupakan sel yang diproduksi oleh organisme untuk tujuan reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi diawali dengan proses penyerbukan serta persalinan. Kemudian kita masuk ke sistem reproduksi pada Angiospermae. Alat perkembangbiakan generatif pada Angiospermae adalah bunga, di mana terdapat putik dan benang sari. Fungsi dari putik sebagai menghasilkan sel gamet betina berupa ovum, dan benang sari merupakan sel gamet jantan. Nah, pada gambar dapat dilihat yaitu tahapan-tahapan pada proses generatif perkembangbiakan Angiospermae. Yang pertama, penyerbukan. Serbuk sari melekat pada perantara yang kemudian pada saat perantara berpindah, serbuk sari melekat pada kepala putik bunga. Proses penempelan serbuk sari ke kepala putik ini biasa disebut dengan penyerbukan atau polinasi. Kemudian yang kedua adalah proses fertilisasi. Setelah terjadi penyerbukan, maka terbentuklah bulu serbuk sari. Selanjutnya, bulu serbuk sari ini kemudian bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik inti. Proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Yang ketiga yaitu proses penyebaran biji. Penyebaran biji yang dimaksud adalah penyebaran biji dari induk tumbuhan dengan jarak yang jauh dan tumbuh menjadi individu baru. Tumbuhan melakukan penyebaran biji setelah terjadi pembuahan, di mana bakal biji akan bergerak menjadi biji. Pada Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Buah tersebut juga dapat membantu proses penyerbukan biji. Dan yang terakhir yaitu perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormasi biji, yakni ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Masa dormasi biji dapat diakhiri dengan perlakuan yang berbeda, namun perkecambahan yang dialami dipengaruhi oleh faktor yang hampir sama. Kemudian sistem reproduksi pada Gymnospermae. Nah, kelompok tumbuhan Gymnospermae adalah alat reproduksinya berupa strobulus terbentuk kerucut, di mana strobulus merupakan sporagium berbentuk kerucut bersama sporofit dan letak bakal bijinya yang berada di luar. Organ reproduksi pada Gymnospermae ini berupa strobulus atau biasa disebut dengan konus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga tetapi memiliki sporofit terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Di dalam strobilus jantan terdapat banyak antherium yang mengandung sel-sel induk butir serbuk. Sel tersebut bermeiosis dari setiap sel induk berbentuk 4 butir serbuk yang bersayap. Pada strobilus betina terdapat banyak argonium. Pada tiap argonium terdapat 1 sel induk lembaga yang bermeiosis sehingga terbentuk 4 sel haploid, 3 mati dan 1 sel hidup sebagai sel telur. Archegonium ini bermuara pada suatu ruangan archegonium. Kemudian kita masuk ke reproduksi vegetatif. Apa sih itu reproduksi vegetatif? Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat yang sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi 2 yaitu vegetatif alami serta vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alami. Yang pertama, tunas adalah bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya pada pohon pisang dan beberapa jenis palem. Yang kedua, rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya pada jahe, lengkuas, sansevieria, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang.
Yang ketiga, geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya pada tanaman stroberi, arbei, dan pegagan. Yang keempat, umbi akar adalah pembekakan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya pada dahlia, wortel, dan lobak. Yang kelima, umbi batang adalah pembengkakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya pada ubi jalar dan kentang. Yang keenam, umbi lapis adalah modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Yang ketujuh, tunas adventif adalah tunas yang muncul selain di batang. Contohnya akar sukun, cemara, dan daun cocor. Reproduksi vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok adalah mengelupas kulit, tangkai, dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Contohnya mangga, jeruk, dan jambu air. Yang kedua, merunduk adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Contohnya bunga almanda. Yang ketiga, mengenten adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Contohnya jeruk, mangga, kakao, belimbing, dan karet. Yang keempat, okulasi adalah menempel mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain sejenis. Contohnya bougainville dan puring. Yang kelima, stek adalah memotong suatu tanaman ditanam untuk menghasilkan individu baru. Contohnya ketela pohon, sukun, dan cocor. Perkecambahan. Proses perkecambahan diawali dengan masuknya air ke dalam biji yang kering. Biji yang kering tersebut akan menyerap air dari lingkungan sekitarnya atau imbibisi. Setelah biji menyerap air, maka ukuran biji akan mengembang dan membesar sehingga menyebabkan kulit biji kadang menjadi pecah. Dalam proses perkecambahan, bagian yang pertama muncul adalah bakal daun atau kotiledon. Kotiledon melekat pada embrio dengan hipokotil. Setelah biji bangun dari masa dorminasi, maka ia akan muncul berkecambah. Perkecambahan tidak hanya membutuhkan air, namun juga oksigen dan juga suhu yang sesuai. Inilah mengapa biji tidak bisa berkecambah dalam air. Perkecambahan epigeal. Epi dalam bahasa Yunani berarti atas, maka perkecambahan epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Perkecambahan epigeal terjadi saat hipokotil sumbu embrio atau bakal batang di bawah kotiledon memanjang ke atas. Pemanjangan hipokotil mendorong kotiledon yang ada di atasnya sehingga kotiledon keluar dan berada di permukaan tanah. Perkecambahan epigeal terjadi pada beberapa tumbuhan antara lain pepaya, labu, kapas, bawang, bunga matahari, kacang, labu, dan jarak. Perkecambahan hipogeal. Dilansir dari Biology Discussion, perkecambahan hipogeal terjadi saat epikotil atau sumbu embrio atau bakal batang di atas kotiledon memanjang dan mendorong ke plumula, bakal daun ke atas keluar dari tanah. Pemanjangan epikotil tersebut membuat tunas plumula naik ke atas tanah, sedangkan kotiledon tetap berada di bawah tanah. Perkecambahan hipogeal biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, gandum, kacang polong, dan juga kelapa. Selanjutnya, dormansi. Pengertian dormansi pada pertumbuhan yang terpendam biasanya disebabkan karena faktor lingkungan yang tidak normal. Akibatnya, jaringan tanaman gagal untuk berkembang. Penyebab dormansi secara umum karena tidak ada proses imbibisi atau masuknya air ke dalam biji, respirasi terhambat, pergerakan cadangan makanan terhambat, dan rendahnya metabolisme sehingga mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Berlanjut ke jenis dormansi biji atau benih tanaman. Yang pertama ada pengertian influencer dormansi. Pengertian tanaman menjadi gagal karena terhambat oleh faktor lingkungan. Misalnya benih jatuh di tanah tandus, kemudian sehingga benih menunggu tumbuh sampai musim hujan tiba. Yang kedua ada pengertian imminent dormansi, yaitu pertumbuhan tanaman gagal karena faktor internal atau organ tanaman rusak. Misalnya ada kecacatan pada benih, contohnya
kulit terlalu tebal sehingga biji tidak bisa menembus untuk perkecambahan. Bisa jadi ini sebenarnya efek dari mempertahankan diri dari suhu ekstrim. Selanjutnya jenis-jenis senyawa kimia yang bisa menghambat kecambah atau dormansi tanaman. Yang pertama ada asam organik, kemudian ada lakton tidak jenuh seperti kumarin, protoanemonin, dan asam parasorbat. Kemudian ada aldehid, kemudian minyak esensial, alkaloid, dan senyawa fenol. Kemudian faktor internal penyebab dormansi yaitu testa atau kulit biji. Kemudian dari inhibitor. Kemudian masaknya embrio. Sedangkan faktor internal penyebab dormansi yaitu berasal dari cahaya matahari, kemudian dari suhu lingkungan. Selanjutnya yaitu mekanisme dormansi. Yang pertama yaitu induksi, yaitu ditandai dengan melaluinya kadar hormon pertumbuhan yang menurun. Saat kadar asam absisat bertambah, benih akan mulai untuk mengalami fase dormansi. Asam absisat menekan hormon pertumbuhan yang lainnya. Kemudian yang kedua ada metabolisme yang tertunda. Dampak penurunan hormon pertumbuhan yang kemudian mengakibatkan benih tidak mampu merombak cadangan makanan di dalam endosperma. Yang ketiga, embrio yang bertahan. Embrio yang bertahan supaya dapat melangsungkan proses perkecambahan yang disebabkan keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Kemudian yang keempat, perkecambahan, yaitu perkecambahan dapat diketahui melalui peningkatan aktivitas enzim melalui hormon.